Beda kalau kita banyak uang tapi tidak sehat, itu rasanya mau kemana kita ya pengennya tidur, ke dokter, minum obat seperti itu ya. Jadi itu benar-benar saya praktekkan dalam kehidupan saya itu setiap bangun tidur saya ngaca, aku adalah wanita yang sehat, cerdas dan bahagia. Sehat di sini artinya gini, kita harus menjaga supaya kita itu sehat dengan cara tentunya pola makan kita jaga, itu yang pertama. Yang kedua, kita olahraga yang cukup. Olahraga itu tidak perlu kita ke sanggar atau ke fitness atau kemana, itu tidak perlu. Olahraga itu cukup jalan kaki 15 menit, 30 menit itu juga sudah sangat membakar kalori dan membuat tubuh kita sehat. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Artinya kalau Bapak Ibu melihat Pak Niko itu tidurnya kurang, tentunya itu dinikmati sebagai tidur yang berkualitas. Dan waktu-waktu yang kita lewati bersama itu juga gitu. Terkadang di sela-selanya Pak Niko setelah ngobrol ke Bapak Ibu masuk itu kita berdua ya sesempatnya gitu, ngomongin apa atau ada yang perlu disampaikan mendesak, itu waktu-waktu kami itu seperti itu. Dan saya juga Pak Niko itu rutin setiap hari itu olahraga. Kalau saya olahraga Senin sampai Kamis, Pak Niko itu hampir setiap hari olahraga, meskipun malam itu sampai pagi, bukan sampai malam tapi sampai pagi menemui Bapak itu tetap olahraga. Makanya kadang kalau nemui Bapak itu kadang sekarang jamnya tambah siang, jam 12 lebih, jam 1 lebih itu karena harus olahraga dulu, meditasi dulu, berdoa dulu. Jadi mohon dimaafkan seperti itu. Kemudian kenapa saya pengen Bapak Ibu semuanya juga sehat, selain sehat kita juga punya pikiran yang cerdas. Dan kita kalau memiliki kecerdasan, kita itu juga di saat memiliki uang, kita tahu mana uang itu akan kita pakai gunakan. Jangan sampai salah, investasi yang salah, kita menginginkan untung yang cepat, labanya besar, kita tergiur dengan hal itu. Terkadang kita lupa sebagai manusia, tidak mau menikmati prosesnya, kita maunya langsung instan seperti itu. Dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semua akhir-akhir ini yang salah invest, padahal Pak Niko sudah mengatakan hati-hati itu tidak benar, itu sebentar lagi mungkin scam seperti itu. Ada yang tetap nekat, tapi itulah yang menjadi kerinduan hati Pak Niko dan kami semua untuk senantiasa mengingatkan. Tugas kita mengingatkan, dan keputusan itu tergantung pada Bapak dan Ibu. Kalau kita itu memiliki kecerdasan, kita itu tahu bagaimana bertindak atau mengambil keputusan. Jadi tidak istilahnya gerusa-gerusu, ngawur, atau menuruti keinginan hati, bukan kehendak Tuhan. Jadi contohnya gini, kalau kita itu senantiasa perkatakan kita itu memiliki kecerdasan, di saat ada masalah, kita itu pasti ada hikmat. Ada hikmat itu artinya Tuhan itu ngasih, oh ya, kamu harus melakukan ini, seperti itu. Itu secara tiba-tiba kita akan, oh ya, berarti langkahku harus seperti ini. Bukan menuruti emosi ataupun hawa nafsu, sehingga kita salah dalam mengambil keputusan. Kebahagiaan itu saya dapatkan dengan cara cepat, artinya saya dan Pak Niko bisa membagikan ke Bapak Ibu ilmunya. Itu kami praktek dari nulis, dari berkata-kata, afirmasi, memperkatakan, dari bangun jam 3 keluar rumah, sampai kan rumah kami di Solo itu pinggir jalan. Kalau ada orang lewat itu kita jongkok lagi, kita berdoa lagi, sampai seperti itu.
Jadi kita itu mengalami hal kebahagiaan, keberlimpahan sampai saat ini seperti ini bukan karena kita itu belajar dari buku-buku apa itu enggak. Memang kita jalani, kita alami, kita praktekkan, dan makanya kita tidak mau kebahagiaan itu menjadi milik kita berdua, tapi kita bagikan ke Bapak Ibu semua itu. Itu bagaimana Pak Niko itu dulu kerjanya kayu jati itu dari Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Itu gini, banyak meninggalkan keluarga, dan saya itu berdoa sama Tuhan, Tuhan saya itu pengen suami saya itu kerja di mana berangkat pagi, pulang sore atau siang, tidak perlu keluar kota. Itu saya perkatakan terus, terima kasih Tuhan, suamiku yang sudah bekerja di dalam kota gitu dulu, tidak perlu menginap, tidak perlu keluar kota, dan akhirnya itu Tuhan jawab. Waktu itu tiba-tiba bisnis kayu jati itu jatuh, uangnya banyak berhenti, akhirnya kita semua jadi satu di Solo itu. Dan sempat kami punya kantor masing-masing, tapi satu wilayah seperti itu. Nah, kalau sudah menghargai diri sendiri itu tanpa mendengarkan apa kata orang, secara otomatis kita mendengarkan apa kata Tuhan. Tuhan bilang apa ya kita lakukan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau Tuhan itu Pak Niko sering katakan bahwa aku itu sesuai prasangka hambaku. Lah, kalau kita berprasangka baik kepada Tuhan, lah Tuhan itu siap sudah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dan kita inginkan, apa saja, termasuk kekayaan, hidup bahagia, pasangan yang baik, anak, kesuksesan, semuanya itu sudah sediakan. Tetapi dalam doa saya, Bapak Ibu, saya nangis kalau Bapak Ibu sudah berlimpahan, tapi memanfaatkan orang lain, tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi masih memanfaatkan orang lain, rebutan dengan cara yang tidak benar, istilahnya tidak membagi apa yang menjadi hak orang lain. Itu hati saya hancur setiap mendengar itu begini begitu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi rasanya sia-sia kalau Bapak Ibu ikut kelas, tidak mempraktekkan ilmu yang didapat, padahal kita kan motonya berkelimpahan terus bermanfaat bagi banyak orang. Tidak harus banyak Bapak Ibu, bermanfaat itu nggak harus materi yang banyak, itu enggak. Kita bisa memberi nasihat yang baik, bisa menjadi saksi sehingga orang tertarik dengan dinasti Nusantara, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Seringkali menjadi doa saya, dan setiap doa-doa saya itu seluruh anggota dinasti Nusantara, kecuali yang bilang sendiri sama saya, misalkan, Bu tolong doakan saya pengen punya rumah 4 kamar dan sebagainya, seperti itu. Secara globalnya mesti saya doakan semuanya itu, seluruh anggota dinasti Nusantara itu semakin bahagia, berkelimpahan, bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentunya saya itu selalu tidak pernah lupa memuliakan nama Tuhan. Artinya tidak mengecewakan Tuhan. Jangan sudah berkelimpahan terus apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, apa yang menjadi hak orang lain diambil. Apa yang sudah jelas ada namanya orang lain dicorek, dijadikan milik sendiri. Apa yang harusnya dibagi, disimpan sendiri. Itu saya kalau doa itu sampai nangis, Tuhan, sudah dari dipulihkan berkelimpahan jadi seperti itu. Apa gimana ya caranya? Kadang itu iya sudah enggak Bu, sudah gini sudah kembali seperti itu, tapi ternyata masih lagi saya dengar itu ulangi lagi seperti itu. Aduh ya udahlah, itu cepat atau lambat itu semesta yang bekerja. Kalau memang tidak sefrekuensi dengan kita, itu akan mental, akan terseleksi alam, itu akan keluar. Jadi saya bersyukur beberapa waktu yang lalu itu gini,
beberapa orang itu saya bisa melihat itu kayak lihat film, saya detail orang ini pribadinya begini-begini, saya dibukakan sampai saya cerita ke Mas Hisam dan teman-teman ya, orang-orang yang sering di sekitar kami itu, kita sampai ketawa-ketawa, itu loh si A itu kok bisa begini ya, saya detail banget dibukakan jelas, itu benar-benar luar biasa. Benar, semesta itu selalu berbicara dan membuktikan siapa yang benar, siapa yang nggak benar, itu benar-benar terus terjadi di keluarga dinasti Nusantara. Jadi saya mohon Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu benar-benar pengen dipulihkan rumah tangga, ekonomi, kehidupan masa depan, contohlah, lihatlah, di sini banyak yang benar-benar sungguh-sungguh mengaplikasikan setiap ilmu yang didapat setiap Jumat itu dalam kehidupannya, sehingga kadang orang mikir gini, oh iya itu dari orang tuanya mungkin sudah membantu sehingga bisa tertolong, bisa kaya seperti itu dan sebagainya, itu kita hilangkan dari hal-hal seperti itu. Jadi mencintai diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, dan apa Bapak Ibu, kita harus tetap menjaga berpikiran positif. Jadi jangan sampai kita sudah dipulihkan, walaupun mungkin belum full ya, baru proses pemulihan, kita masih punya pikiran negatif. Tidak seperti itu tuh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, bukan saya medeni ya. Pokoknya kita itu kalau mau bahagia lahir dan batin ya, kita harus jujur, terbuka, hidupnya yang benar gitu. Kalau kita sudah mau menikmati, menjalani prosesnya, itu secara otomatis kesadaran untuk kita itu menerima proses itu segera kita terima dengan baik. Jadi pasti kebahagiaan itu segera kita dapatkan, pemulihan itu segera terjadi. Dan sampai ada yang gini, Bapak Ibu, ada yang bilang gini, Bu, saya itu rumah saya sudah mau disita, ini aduh ini waktu, besok ini angsuran ini. Saya bilang, nikmati dulu prosesnya, jalani dulu, nggak akan terjadi apa-apa. Maksudnya, saya dulu pernah rumah mau disita itu, yang ngadepi malah saya sendiri, Pak Niko dulu sering luar kota. Ya, itu kuncinya, saya dulu doa, puasa. Kuncinya cuma saya ungkapkan semua masalah itu kepada Tuhan, bukan pada mertua, orang tua, saudara, itu enggak. Dan terbukti saya bisa melewati semua itu kalau kita itu menyadari, mau menerima, menjalani proses yang harus kita hadapi.